padamu, karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Melalui program ini, saya berharap saudara-saudara sekalian
memperoleh sesuatu yang signifikan mengubah hidup saudara. Kebenaran firman Tuhan yang murni, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang ketepatannya melampaui semua ajaran filsafat dan semua kemampuan berpikir manusia pada umumnya. Saudara, camkan ini saudaraku, bahwa menemukan pengetahuan mengenai Tuhan bukan berarti sudah menemukan Tuhan sendiri. Jadi jangan merasa karena telah memiliki pengetahuan mengenai Tuhan, yang saudara berpikir telah menemukan seluk-beluk mengenai Tuhan, berarti sudah menemukan Tuhan. Ini keliru. Sama seperti menemukan pengetahuan mengenai gizi, bukan berarti sudah mengasup makanan bergizi. Sangat berbeda. Memiliki pengetahuan mengenai gizi bukan berarti sudah mengkonsumsi makanan bergizi. Sama dengan memiliki pengetahuan mengenai berlian, bukan berarti sudah memiliki berlian. Saudaraku, mengapa kita mempersoalkan hal ini? Sebab selama ini banyak orang merasa kalau sudah menemukan pengetahuan mengenai Tuhan, seakan-akan sudah menemukan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya banyak orang sudah merasa puas ketika bisa berbicara mengenai Tuhan, berdebat mengenai Tuhan. Semakin banyak pengetahuannya mengenai Tuhan, mereka merasa semakin sudah menemukan Tuhan. Semakin banyak menemukan Tuhan. Biasanya saudaraku sekalian, orang yang belajar teologi, saudaraku sekalian, orang-orang yang merasa lebih menemukan Tuhan dibanding orang yang tidak belajar teologi. Nah, ini adalah pikiran picik. Seakan-akan Tuhan itu dapat dibungkus dalam dalam kotak yang namanya teologi. Dan kalau orang sudah memiliki isi kotak itu, merasa sudah menemukan dan memilikinya. Dalam hal ini Tuhan. Saudaraku sekalian, memang diyakini bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan sangat dekat, bahkan dikatakan lebih dekat dari nafas kita. Kita juga sering mendengar atau bahkan kita sendiri yang mengucapkan Tuhan hanya sejauh doa dan lain sebagainya. Tetapi kalau jujur, tidak banyak orang yang benar-benar sungguh-sungguh telah menemukan Tuhan atau telah memiliki pertemuan dengan Dia. Bahkan tidak sedikit orang beragama, termasuk orang Kristen, sebenarnya belum menemukan Tuhan. Tetapi mereka merasa
cukup nyaman dengan keadaan tersebut, merasa sudah menemukan Tuhan sehingga merasa nyaman, saudara. Mereka merasa sudah percaya adanya Tuhan. Kalau suruh bicara mengenai Tuhan, dia bisa juga castistus. Percaya bahwa Allah itu ada, yakin, ya. Berbeda dengan orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dengan mempercayai adanya Tuhan sudah merasa beriman dan merasa tidak menciderai Tuhan. Dalam konteks orang Kristen, merasa sudah percaya ada Allah, Bapa, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mempercayai identitas Yesus tersebut, banyak orang Kristen merasa sudah menjadi umat Tuhan yang baik, yang benar, yang normal, dan sudah selamat. Orang-orang Kristen seperti ini, saudara, berpikir ya sudah cukup menjadi orang beragama, ya beragama yang baik, sudah cukup menjadi orang yang bertuhan. Nah, saudaraku, jika demikian keadaannya, pasti mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan lagi. Tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Inilah orang-orang yang sudah puas, sudah kenyang terhadap kebenaran. Atau merasa sudah kenyang maksud saya. Jadi tidak merasa haus dan lapar akan kebenaran. Mereka pun juga tidak merasa perlu bertobat lagi. Apalagi pertobatan yang radikal karena merasa sudah bertobat. Jumlah bilangan orang-orang beragama seperti ini, termasuk orang-orang Kristen di antaranya, mereka akan menghabiskan umur hidup mereka untuk mencari dan memiliki banyak hal lain dalam hidup ini. Paling tidak mau hidup wajar seperti manusia lain yang memiliki berbagai fasilitas dan menikmati fasilitas itu. Seperti anak-anak dunia. Padahal saudara, orang percaya itu, umat pilihan itu luar biasa. Ya, menerima penebusan oleh darah Yesus, memiliki meterai Roh Kudus, memiliki Injil, bahkan Tuhan pun berkenan bekerja dalam segala hal, menggarap kita untuk menjadi orang yang memiliki karakter seperti dirinya. Digarap untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah. Saudara sekalian, orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran ini pasti akan menjadi haus terhadap apa yang dunia sediakan. Apakah namanya perhiasan, rumah, apartemen, mobil, ya, barang-barang branded, kehormatan. Mereka akan berusaha mengejar hal itu dan memilikinya, dan berpikir semakin banyak memiliki materi, kehormatan, dan lain sebagainya seperti yang saya sebut tadi, berarti hidupnya akan merasa lebih bahagia, hidupnya merasa lebih utuh, hidupnya akan lebih lengkap. Oleh sebab itu bagi mereka memiliki pengetahuan tentang Tuhan
seadanya dan beragama dengan pergi ke rumah ibadah, dalam konteks ini ke gereja, berarti sudah menemukan Tuhan. Padahal pengetahuan tentang Tuhan yang ada di dalam pikirannya belum tentu itu benar. Mereka merasa sudah menjadi anak-anak Allah. Betapa jahatnya kalau ada pembicara di mimbar atau institusi lembaga gereja mengesankan bahwa mereka memang sudah menemukan Tuhan dan tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini karena Tuhan akan memberkati, melindungi, dan nanti kalau mati masuk surga. Seakan-akan dengan kualitas hidup yang ada itu, mereka sudah cukup menjadi umat Tuhan. Nah, jika demikian, mereka itu sebenarnya gagal menjadi manusia Allah yang berstandar anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang mereka bukan orang jahat, juga bukan orang yang tidak peduli kegiatan sosial, bukan orang yang tidak peduli kegiatan pelayanan gereja, misi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah menjadi manusia Allah yang prototipe atau modelnya Tuhan Yesus. Ini berarti keselamatan tidak terrealisir, saudara. Tidak terwujud dalam hidup. Harus dimengerti bahwa kekristenan memiliki tujuan agar orang percaya umat pilihan berkodrat ilahi. Sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Yang akhirnya akan bersikap seperti Tuhan Yesus. Kehidupan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau orang-orang Kristen seperti ini tidak disadarkan, mereka merasa sudah menjadi orang beragama yang baik, di mata masyarakat juga santun, rumah tangga juga harmoni, di mata manusia, ya, mereka merasa bahagia, mereka ke gereja juga, mereka juga bahkan menjadi aktivis gereja, bisa bahkan menjadi majelis gereja, tetapi kodrat ilahi tidak terbangun. Nah, kalau begitu ya apa bedanya dengan orang-orang beragama lain? Apa lebihnya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara? Kalau keadaan ini berlarut-larut, artinya mereka tidak mau berubah. Tidak mau keluar dari zona kebodohan itu. Mereka tidak akan pernah mengerti inti dari karya salib Tuhan. Mereka tidak mengerti isi karya salib Tuhan secara utuh. Hati mereka menjadi buta terhadap kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, yang menyediakan anugerah di mana seseorang dapat menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi seperti Bapa di surga. Kalau keadaan ini berlarut-larut, ya, maka mereka tidak akan pernah mengerti isi karya salib secara utuh. Hati mereka menjadi buta terhadap kasih karunia Allah yang sebenarnya sangat luar biasa. Kasih karunia yang di dalamnya terdapat fasilitas di mana orang percaya bisa diubah, umat pilihan bisa diubah menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi seperti Bapa di surga. Orang-orang Kristen yang baik-baik ini tetapi tidak berjalan di jalur yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki, tidak akan tertarik menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Memang tidak ingin masuk neraka,
berharap dan percaya masuk surga, tetapi tidak bertumbuh dalam kesempurnaan, sehingga tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Mereka berharap dengan kualitas hidup yang mereka miliki, yang saya sebut pas-pasan atau bahkan kurang, mereka dilayakkan masuk rumah Bapa. Dengan kehidupan kekristenan seperti itu, mereka berharap bisa diterima di kemah abadi, masuk rumah Bapa. Padahal yang masuk rumah Bapa itu hanya anggota keluarga kerajaan yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, yang mendapat sertifikat dari Bapa. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara ingat bahwa yang Tuhan kehendaki itu sempurna seperti Bapa. Jadi bukan hanya menjadi orang Kristen yang baik-baik. Untuk itu Tuhan Yesus menyediakan fasilitas keselamatannya. Kalau orang percaya mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka kesempurnaan seperti Bapa pasti dapat dicapai. Kalau mau, kalau bersedia, saudaraku. Kalau kesempatan untuk berubah, bertumbuh dalam kesempurnaan ini dilewatkan atau berlalu, itu berarti menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Ibrani pasal 2 ayat 1-3. Dia akan kehilangan kesempatan memperoleh keselamatan. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke perancangan semula. Kesempatan itu akan berlalu dan tidak pernah kembali. Dan itu mendahsyatkan, itu menggetarkan. Kalau sudah berlalu, tidak bisa kembali. Kita harus ingat kesempatan hidup kita itu kan hanya satu kali, saudara. Satu kali, singkat. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi sangat malang kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan ini, ya, walaupun mereka orang-orang baik di dalam gereja, pada dasarnya seperti Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan. Ibrani 12 ayat 16-17. Inilah orang-orang yang pasti memiliki hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia lain. Mereka bisa berkata, apa salahnya sih? Kok enggak boleh begini? Ya, saudara kalau belajar firman Tuhan dengan benar, saudara akan menemukan bahwa menjadi Kristen tidak mungkin wajar. Sebab Tuhan berkata, dunia ini bukan rumahmu. Asal ada makanan pakaian, cukup. Kalau mau meneladani Tuhan Yesus, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya memang secara harfiah kita tidak mengikuti cara hidup Tuhan Yesus tersebut. Tetapi kita harus sungguh-sungguh rela menjadikan dunia ini bukan sebagai tempat nyaman dihuni. Dunia ini kan hanya tempat di mana kita dimasukkan ke dalam proses sekolah kehidupan guna menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Ya, keagungan kita bukan pada keberhasilan dalam studi, karir, rumah tangga, bisnis, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Keagungan sebagai anak-anak Allah jangan digantikan dengan kewajaran hidup seperti anak-anak dunia yang tidak memiliki kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Jika itu terjadi dalam hidup seseorang, walaupun orang itu kelihatannya baik,
Itu sudah cukup memuaskan kuasa kegelapan. Sebab bagi kuasa kegelapan, bagi iblis, yang penting dapat mencegah umat pilihan menjadi sempurna seperti Bapa. Mencegah jangan sampai jadi corpus delicti. Orang yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Gagal menjadi sempurna seperti Bapa. Itu sudah cukup menggagalkan maksud keselamatan itu diberikan. Cukup. Dan itu akan sangat mengecewakan hati Tuhan. Sebab berarti korban Tuhan Yesus bagi orang tersebut menjadi sia-sia, saudara. Menjadi sia-sia. Jadi jangan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sediakan. Nah, menemukan Tuhan itu artinya, akhirnya saudara, adalah kehidupan seseorang yang memiliki hubungan interaksi, hubungan timbal balik, yang di dalam dan melalui semua pengalaman hidup, ia dijuruskan untuk mencapai kesucian Tuhan dan kesempurnaannya. Jadi menemukan Tuhan itu artinya memiliki hubungan interaksi dengan Tuhan secara konkret, secara nyata. Dan di dalam atau melalui setiap peristiwa dan kejadian, Tuhan menjuruskan orang-orang ini kepada kesucian Tuhan dan kesempurnaannya. Nah, ini merupakan sebuah proses yang harus berlangsung sepanjang waktu hidup kita. Sebuah proses yang tidak akan berhenti sampai Tuhan datang kembali atau sampai kita menutup mata. Nah, perjumpaan interaktif setiap hari ini anugerah. Sungguh anugerah yang tiada tara. Allah Bapa, Allah Anak melalui Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Melalui setiap peristiwa, Tuhan menjuruskan kita untuk mencapai kesucian Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Disitulah proses keselamatan berlangsung. Disitulah media di mana seseorang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Hal ini tidak disediakan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan masuk dalam proses atau sekolah kehidupan ini. Ya memang, kalau Allah memilih umat Allah tertentu masuk dalam proses ini, bukan berarti lalu pasti selamat atau pasti menang. Tuhan berkata menanglah kamu, artinya kamu yang harus berjuang. Menang atau kalah, ya itu berpulang kepada masing-masing individu, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kalau Tuhan menentukan kita menjadi umat pilihan, kita pasti masuk surga. Atau pasti masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Belum tentu. Maka ada perjuangan. Di dalam perjuangan itulah kita terus bertumbuh ya dalam interaksi dengan Tuhan sampai kita bisa membuktikan Allah itu hidup. Allah itu hadir. Allah itu nyata. Saudara, menemukan Tuhan artinya
memiliki hubungan interaksi yang konkret, yang nyata. Di mana melalui dan di dalam semua kejadian dan peristiwa yang kita alami, Tuhan menjuruskan kita kepada hidup dalam kesucian Tuhan dan di dalam kesempurnaannya. Bapa itu begitu baik, saudara. Sangat baik. Disinilah kita menemukan kebaikan Tuhan yang tiada tara. Disinilah kita menemukan berkat yang utama yang Tuhan sediakan dalam keselamatannya. Jadi kalau banyak orang Kristen berkata Allah itu baik, sungguh sangat baik, lantaran berkat jasmani atau berdasarkan berkat jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani, kenyamanan hidup, suksesnya karir, suksesnya studi, suksesnya bisnis, rumah tangga yang dirasakan harmoni dan bahagia, itu berarti tidak mengenal kebenaran. Itu pikiran, pengertian, pemahaman yang menyimpang. Berkat utama yang Allah sediakan itu keselamatan, yaitu bagaimana Allah menuntun kita untuk mencapai kesuciannya dan kesempurnaan hidup. Hidup di dalam kesuciannya yang sempurna. Living in His perfect holiness. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan setiap hari Tuhan menjumpai kita. Dan maksud Tuhan menjumpai kita agar kita dapat meneladani pribadinya. Agar kita dapat menaruh hormat secara pantas kepadanya. Kita tidak akan dapat meneladani pribadinya. Kita tidak akan dapat meneladaninya secara patut tanpa mengalami Tuhan dalam kehidupan konkret. Dari pengalaman berinteraksi dengan Tuhan secara konkret tersebut, ya, kita memiliki pertemuan terus-menerus dengan Dia yang mulia. Hal itu membuka mata kita mengenali bagaimana kita memiliki kerendahan hati, bagaimana kita memiliki kelemah lembutan, bagaimana kita memiliki ketegasan terhadap dosa, beban yang tulus terhadap sesama, dan lain sebagainya. Saudara perlu tahu bahwa setiap individu itu punya personality yang berbeda. Bagaimana menerjemahkan lemah lembut misalnya? Lemah lembut bagi orang Tapanuli misalnya, orang Batak tidak sama dengan lemah lembutnya orang Jawa. Bagaimana mengekspresikan kelemah lembutan itu dalam hidup si A? Ya, bagaimana ekspresikan kelemah lembutan itu dalam hidup si B, itu beda. Karena masing-masing orang memiliki personality atau kepribadian yang berbeda-beda. Nah, disinilah Tuhan memuridkan setiap pribadi secara khusus, secara istimewa. Dari pertemuan itulah Bapak dapat mengimpartasi perasaan. Bapak bisa mengimpartasi pikirannya kepada kita. Yang sama dengan mengimpartasikan kodrat ilahi. Atau menularkan kodrat ilahi. Allah bukan sejumlah angka ya. Juga bukan sekadar sekumpulan doktrin. Tetapi pribadi yang hidup. Pribadi yang nyata dalam kehidupan ini. Mestinya kita mengalami Allah senyata orang tua kita yang memberikan kita nasihat, senyata dokter yang bisa memberikan
nasihat, tuntunan medis, senyata konselor, mentor yang menuntun kepada kedewasaan. Nah, senyata itu pula Tuhan. Untuk ini kita harus menemukan Tuhan dan memiliki pertemuan terus-menerus tiada henti. Sebuah interaksi. Dari pertemuan tersebut kita dapat menghayati kebesaran Tuhan. Kita bisa menghayati keagungan Tuhan. Kita bisa menghayati kesucian Tuhan. Dan keberadaannya yang lain yang menakjubkan serta menggetarkan. Allah yang dahsyat, dalam tanda kutip mengerikan, tetapi dalam arti positif patut mendapatkan hormat. Saudaraku sekalian, sering Tuhan menyatakan diri dalam hidup seseorang, ya, ketika orang dalam suatu pergumulan, dalam satu masalah, dalam satu pergumulan berat. Banyak orang meyakini pertolongan Tuhan. Ketika lolos dari suatu persoalan, ketika bisa melewati suatu bahaya. Tetapi hal itu tidak cukup membuat seseorang menjadi manusia yang berkualitas baik. Jadi jangan merasa sudah menemukan Tuhan karena mengalami mujizat, misalnya mengidap tumor ganas, lalu sembuh, lumpuh, bisa berjalan, dalam problem ekonomi secara ajaib bisa diselesaikan. Jangan merasa kita sudah menemukan Tuhan ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman yang ya bisa dianggap spektakuler tersebut, saudara. Ada agenda yang jauh lebih besar dari sekadar meloloskan seseorang atas persoalan-persoalan yang dihadapi atau bahaya yang mengancam. Ada agenda Tuhan yang lebih besar, saudaraku. Lebih dari sekadar menolong seseorang dari persoalan-persoalan fana dunia ini. Kan kalau masalah ekonomi, kesehatan itu kan masih masalah fana, saudara. Kehadiran Tuhan merupakan panggilan agar kita berjuang menyambut Dia, menemukan Dia. Menemukan Tuhan berarti kita menemukan pribadinya yang kita teladani, yang kita contoh, yang harus tertular di dalam hidup kita, terimpartasi. Ini membuat kita akan menjadi serupa dengan Dia. Itu berkat utama, saudaraku. Jadi bukan kesembuhannya itu sendiri, bukan pertolongan dari masalah ekonomi itu sendiri, atau bisa bebas dari ancaman itu sendiri. Tetapi, saudaraku, dengan menemukan Tuhan kita menemukan pribadinya yang kita teladani, yang kita contoh, yang harus tertular di dalam hidup kita. Dan sekaligus dari perjumpaan itu kita dapat menaruh hormat yang pantas kepada Tuhan. Hormat yang pantas kepada Tuhan. Kenyataan yang terjadi. Banyak orang hanya mau menikmati pertolongan Tuhan, tetapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara konkret. Sehingga mereka hanya memiliki kesaksian mengenai Tuhan, ya, keajaibannya, kuasanya dalam kisah hidup masa lalu. Oh, pernah ditolong Tuhan waktu itu. Pernah disembuhkan Tuhan waktu itu. Ini masa lalu menjadi konsumsi yang
terus diupdate. Artinya diceritakan terus. Lalu merasa sudah menemukan Tuhan 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Sehingga mereka hanya memiliki kesaksian mengenai Tuhan dalam kisah hidup masa lalunya. Tetapi tidak tergambar dalam kehidupannya hari ini melalui karakternya. Mestinya perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan yang menemukan Tuhan akan tergambar dalam hidup seseorang. Tergambar di dalam karakter wataknya sehingga terekspresi dalam tindakan konkret. Nah, di sini kita melihat ada banyak orang yang hanya bersentuhan dengan kuasa Tuhan tetapi tidak bersentuhan dengan pribadinya. Sekarang terserah, saudara mau memilih yang mana. Bisa dua-duanya. Tetapi kita harus melihat prioritas. Bahwa menemukan pribadinya, menghayati pribadinya, kita bisa meneladani, bisa mencontoh apa yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa memenuhi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, masalahnya sekarang, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan terus-menerus secara bertahap sampai pada keintiman yang luar biasa. Saudaraku, ada 2 syarat untuk menemukan Tuhan, yaitu melepaskan diri dari ikatan dunia dan membangun kesucian. Ada 2 syarat untuk menemukan Tuhan. Kita harus berani melepaskan diri dari ikatan dunia. Artinya kita tidak berharap dunia bisa membahagiakan kita. Dan kita terus berjuang membangun kesucian. Sebab Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Seseorang tidak akan dapat menemukan Tuhan kalau tidak melepaskan dirinya dari segala ikatan percintaan dunia. Filipi 3 ayat 7-9. Paulus mengatakan melepaskan semuanya, menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Jadi kita tidak bisa menemukan Tuhan kalau kita masih menaruh hati kepada dunia ini. Kita masih menikmati kerajaan dunia. Kita tidak akan bisa menikmati Tuhan. Harus ada yang kita korbankan. Harus ada yang kita lepaskan. Tentu saja kita mau memilih Tuhan. Dunia bukan pilihan kita. Selanjutnya saudaraku sekalian, kita harus berjuang untuk bisa meninggalkan semua tindakan, cara berpikir, kebiasaan yang tidak membuat Tuhan nyaman bersama kita. 2 Korintus pasal 6, 17-18, Tuhan berkata, tinggalkan mereka, yaitu pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan datanglah kepadaku, aku akan menyambut kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Jangan bergaul dengan orang berdosa. Kalau berteman dalam relasi bisnis tentunya oke. Tapi kalau sampai bersahabat, berbagi hati, nanti dulu. Harus selektif. Siapa yang bisa kita ajak berfellowship, kita bisa sharing, berbagi hidup dan kebenaran, saling menguatkan dan meneguhkan. Harus berani meninggalkan semua hal
yang tidak sesuai kehendak Allah. Nah, disinilah kita melakukan apa yang disebut sebagai pengudusan aktif. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menguduskan kita, iya, menempatkan kita di tempat bukan sebagai pemberontak. Ini pengudusan pasif, tanpa peran kita. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, harus ada perjuangan dari diri kita sendiri. Dan itulah yang disebut pengudusan secara aktif. Saudaraku, dua hal ini harus bertumbuh secara bertahap, yaitu bagaimana melepaskan diri dari ikatan percintaan dunia, lalu terus bertumbuh dalam kesucian Tuhan. Seiring dengan langkah meninggalkan percintaan dunia dan membangun kesucian, maka seseorang akan semakin menemukan Tuhan dan semakin berinteraksi. Ya, seiring dengan kita rela melepaskan percintaan dengan dunia dan berusaha membangun kesucian Tuhan, maka kita akan semakin menemukan Tuhan dan menemukan keintiman berinteraksi dengan Tuhan. Pada akhirnya, saudara, kita dapati ciri dari seseorang yang sudah menemukan Tuhan. Jadi, pada akhirnya kita dapati ciri dari seberapa seseorang sudah menemukan Tuhan. Yang pertama, kualitas moral. Kualitas moral. Jadi, semakin seseorang menemukan Tuhan, maka kualitas moralnya itu semakin baik, semakin tinggi maksud saya. Ini ukuran yang paling nyata, paling benar. Yang kedua, semakin seorang menemukan Tuhan, keterikatannya dengan dunia makin jauh. Artinya, maksud saya makin jauh itu di sini makin kurang itu ya. Bukan makin jauh makin dekat, tidak, makin kurang maksud saya. Seseorang semakin menemukan Tuhan, makin tidak terikat dengan dunia. Sampai tidak tertarik sama sekali terhadap dunia ini. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Orang-orang yang melayani Tuhan, memberitakan firman, menjadi rohaniwan atau pendeta seperti saya ini, seperti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengambil bagian dalam pelayanan, tidak boleh tertarik sama sekali dengan dunia. Harus kita pahami, dunia yang kita huni hari ini bukanlah dunia yang ideal. Bukanlah dunia yang dikehendaki Tuhan untuk kita miliki dan kita nikmati. Ada dunia lain yang nanti. Dan itu yang membuat kita hidup hari ini fokus untuk itu. Ya, semakin orang menemukan Tuhan, maka semakin nampak penghormatannya yang tulus. Penghormatannya yang tulus kepada Tuhan. Sikap hormatnya kepada Tuhan pasti nampak pada waktu dia berdoa, waktu dia memuji menyembah Allah, tidak sembarangan. Kita sering mendengar orang berdoa sembarangan. Seakan-akan dia bicara kepada sosok yang tidak terhormat. Padahal, saudaraku, Tuhan itu maha terhormat. Kalau kita berdoa, ya, sikap hormat kita harus mengalir, memancar, saudaraku. Keempat, orang yang menemukan Tuhan, orang yang membela Tuhan. Ya, membela Tuhan artinya membela pekerjaannya. Tentu harus dimulai dari kehidupan kita yang bersih dulu.
baru kita menemukan tempat bagaimana kita mengabdi. Jadi kalau kita bangun tidur, kita ke kantor, bekerja, kita bisnis, semua itu hanya untuk Tuhan. Semuanya itu. Ya. Ini standar yang benar. Seharusnya setiap orang percaya dapat menguji dirinya sendiri, yaitu seberapa dirinya benar-benar telah menemukan Tuhan. Kualitas moralnya, keterikatan dengan dunia, sikap hormatnya kepada Tuhan, dan pembelaannya kepada Tuhan. Terus terang, sedikit sekali, sangat sedikit orang yang sampai pada taraf membela Tuhan tanpa batas. Ya sebenarnya Tuhan tidak butuh pembelaan kita, saudara. Tetapi kalau kita diperkenan mempersembahkan hidup kita untuk kepentingan Tuhan, wah, ini satu anugerah. Ini merupakan kasih karunia yang tidak boleh disia-siakan. Orang yang serius memperkarakan hal ini, yaitu bagaimana kita menemukan Tuhan. Ya. Orang yang serius memperkarakan hal ini dapat ditandai dengan kehausannya yang terus-menerus terhadap Tuhan. Ia akan selalu berkata, Tuhan, buat aku menemukan Engkau. Selalu, Tuhan buat aku menemukan Engkau. Jadi setiap hari selalu ada pengalaman baru dalam berjalan dengan Tuhan. Pengalaman ketika kita dijuruskan untuk memiliki kesucian Tuhan dan untuk memasuki kesempurnaannya. Orang yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan berarti juga ditemukan oleh Tuhan. Dalam arti Tuhan menemukan orang tersebut, menempatkan diri secara pantas, secara patut di hadapan Tuhan sebagai umat ciptaan dan sebagai umat pilihan. Saudaraku, orang yang menemukan Tuhan akan dapat menyukakan hati Tuhan. Sehingga merekalah orang-orang yang dikenal Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tapi Tuhan berkata, aku kenal kamu. Artinya, aku menikmati kamu. Aku ginosko kepadamu. Dikenal Tuhan artinya dapat dinikmati. Hanya orang-orang yang kudus, seperti Dia kudus, yang dapat berjalan dengan Tuhan, dan dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi akhirnya saudaraku, orang yang sungguh-sungguh menemukan Tuhan berarti juga sungguh-sungguh ditemukan oleh Tuhan. Kiranya saudaraku, kebenaran ini membuka wawasan pikiran saudara untuk menempatkan diri sebagai anak-anak Allah yang benar. Ya, ada banyak kebenaran-kebenaran seperti ini yang saudara bisa dapatkan melalui internet. Ya, saudara bisa menghubungi kami, pelayanan yang nirlaba. Jadi bukan mencari keuntungan materi. Saudara bisa mendapatkan firman Tuhan dalam bentuk CD, literatur, dan lain sebagainya. Atau saudara bisa mendownload khotbah-khotbah seperti ini. Ya, Anda mencari nama Erastus Sabdono, Anda akan mendengar khotbah dan kebenaran yang luar biasa. Kita sampai di penghujung acara. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Kami akan hadir menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan berkati. Sola Gracia.
shall always be my song of praise, for it was grace that brought me liberty. I cannot know just why He came to love me so. He